Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi atau isu pertanian yang saya angkat di paper saya, yaitu strategi mengatasi impor beras di Indonesia. Kemudian, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang isu beras ini, di sini pertama-tama kita akan menyimak video tentang tanggapan petani mengenai impor beras. Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras mendapat keluhan dari para petani di Maros, Sulawesi Selatan. Para petani mengaku khawatir akan merugi karena harga jual gabah dipastikan anjlok jika impor beras dilakukan saat panen tiba. Mereka berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras itu agar harga tetap stabil. Rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah pada akhir bulan ini membuat sejumlah petani di Maros, Sulawesi Selatan khawatir merugi. Pasalnya, hampir setiap musim panen harga jual gabah kerap turun akibat banyaknya produksi gabah yang tidak mampu diserap oleh Bulog. Terlebih, jika rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah benar dilakukan. Hal itu semakin diperparah dengan naiknya ongkos produksi, mulai dari ongkos traktor, pupuk, hingga pestisida. Belum lagi ancaman hama dan banjir yang membuat hasil produksi petani juga ikut menurun. Menghindari kerugian lebih tinggi, para petani berencana mengurangi jumlah lahan garapan dan hanya menggarap sawah untuk kebutuhan sendiri saja. Jadi dari video yang tadi kita simak, itu tuh mengenai tentang rasa resah dari petani, keresahan petani terhadap adanya rencana impor beras. Pasalnya, ketika musim panen, harga beras cenderung akan anjlok. Apalagi ditambah dengan adanya impor beras. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tanggapan pemerintah tentang adanya impor beras. Simak audio berikut. Persoalannya adalah satu, impor itu tidak boleh pada saat petani lagi mau panen. Itu poin pertama. Jadi kalau nanti impor pada saat petani mau panen, saya selaku ketua AKT juga marah dong. Gitu. Saya harus memperjuangkan petani saya. Gitu. Yang kedua, kalau memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi, karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Gitu. Jadi kalau sudah, ini bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya untuk impor. Itu, jadi kita tidak boleh mengatakan tidak impor, enggak. Harus dilihat secara realistis, kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan. Jadi setelah kita mendengarkan audio tadi mengenai anggapan dari pihak pemerintah, bahwasannya rencana impor di sini sebenarnya impor di sini terjadi karena permintaan yang meningkat, kemudian produk dalam negeri sendiri itu lebih sedikit sehingga akan ada rencana impor. Tetapi impor sendiri tidak akan dilakukan apabila sedang dalam musim panen, karena juga mempertimbangkan petani lokal, harga dari berasnya sendiri tidak anjlok. Jadi intinya pihak pemerintah di sini juga mempertimbangkan petani-petani lokal dalam rencana adanya impor. Dan rencana impor ini tidak akan dilaksanakan apabila dalam keadaan musim panen, serta adanya impor di sini juga dikarenakan perhitungan terhadap jumlah pemenuhan bahan pokok.
Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang impor bahan pangan. Nah, bahan pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Sebagai manusia hidup, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya untuk berkembang biak dan masyarakat. Jadi, seperti yang diketahui bahwasanya makanan pokok atau bahan pangan yang dimakan oleh masyarakat Indonesia adalah berupa beras. Kemudian impor bahan pangan. Nah, impor bahan pangan di sini merupakan keadaan ketika jumlah penduduk lebih tinggi daripada produktivitas dalam negeri, sehingga akan adanya impor, mengimpor beras dari luar negeri. Nah, keadaan impor dipengaruhi oleh jumlah permintaan, jumlah penduduk, dan produktivitas dalam negeri yang menyebabkan terjadinya impor. Kemudian selanjutnya, berdasarkan data dari BPS pada tahun 2018, angka impor di sini mencapai 2,2 juta ton. Dan ini angka yang sangat besar. Di sini saya sudah mengaitkan dengan memasukkan link dari BPS. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya impor bahan pangan atau impor beras. Yang pertama adalah produksi beras. Seperti yang kita ketahui, jika produksi lebih sedikit daripada jumlah yang ingin dipenuhi atau jumlah penduduk, tentu saja akan sangat berpengaruh dalam adanya impor. Kemudian berhubungan dengan faktor pertama, jumlah penduduk. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jika jumlah penduduk di sini atau jumlah permintaan lebih tinggi dari jumlah produksi beras, maka tentu saja akan mempengaruhi adanya impor. Jika semisal jumlah penduduk di sini lebih tinggi, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap tahun jumlah atau angka kependudukan akan terus meningkat, kemudian juga angka permintaan terhadap bahan pangan juga otomatis meningkat karena sejalan. Namun, ketika produksi bahan pangan di sini lebih rendah, disinilah yang akan mempengaruhi atau yang akan menyebabkan terjadinya impor. Nah, faktor ketiga adalah produk domestik bruto dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, apa sih peran pemerintah dalam mengatasi impor bahan pangan? Yang pertama adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 99 dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000. Kemudian strategi untuk mengendalikan impor beras sendiri itu, yang pertama, di sini strategi yang digunakan adalah strategi yang telah dijabarkan atau merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002. Di antaranya yang pertama mengembangkan sistem produksi pangan. Di sini dengan mengembangkan sistem produksi yang ada. Semisal dalam suatu sistem produksi ada yang perlu dibenahi agar lebih maksimal lagi, maka diperlukanlah suatu pengembangan. Kemudian yang kedua, efisiensi sistem usaha pangan. Kemudian yang ketiga, teknologi produksi pangan, baik itu sarana dan prasarana produksi pangan. Nah, di sini teknologi merupakan salah satu yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan atau mengadakan suatu perubahan. Misal dari keadaan yang dahulunya tidak ada teknologi, kemudian dengan adanya teknologi pastinya akan lebih terbantu atau akan lebih meningkatkan, akan lebih mengembangkan
adanya suatu produksi. Salah satunya juga produksi pangan. Di sini pemerintah juga sebaiknya mengadakan teknologi produksi pangan. Dan yang ketiga adalah pengembangan sumber daya, baik itu sumber daya alam atau potensi lokal yang kita miliki, potensi-potensi yang ada di Indonesia. Kemudian juga sumber daya manusia, karena di sini dalam sektor pertanian pelaku utamanya adalah petani, maka di sini perlu untuk mengembangkan pengetahuan petani tentang sistem produksi, kemudian teknologi produksi, agar sumber daya yang ada itu akan lebih berkembang pesat dan tentunya akan menjadikan keuntungan tersendiri bagi sistem dalam negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.